Iwatimah rahimakumullah. Masalah berikutnya adalah berkaitan dengan kaifiat jama' takhir. Bagaimana cara jama' takhir zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Apakah yang dimaksud jama' itu sholatnya atau waktunya? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan dari Ari Ciwaruga via WA. Jawabannya adalah lahirnya syariat jama' pada sholat wajib tidak terlepas dari waktu yang mengikat kewajiban sholat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain pun dijelaskan, seperti dalam surat Toha ayat 130, surat Al-Isra ayat 178. Adapun tentang jama', yang mana artinya jama' itu mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua sholat pada satu waktu, baik takdim maupun takhir. Takdim itu mengerjakan sholat asar pada waktu sholat duhur. Sementara takhir mengerjakan sholat duhur pada waktu asar, diakhirkan. Nah, yang masing-masing sholat dengan iqomat, demikian pula maghrib dengan isya. Jadi yang dimaksud jama' itu adalah jama' waktu sebagai sebab yang di dalamnya ada kewajiban sholat, baik jama' takdim maupun takhir. Nah, secara terperinci dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jama' adalah yang pertama, melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu zuhur, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib, dinamakan jama' takdim. Yang kedua, melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu asar, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya. Ini dinamakan jama' takhir. Nah, jama' takdim tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang sedang bepergian atau safar. Sedangkan jama' takhir selain diperkenankan bagi orang yang sedang bepergian, yang safar, boleh juga dilakukan pada waktu berada di tempat sendiri atau mukim, yang dasarnya bukan kemalasan atau meremehkan kewajiban, tetapi karena ada keperluan yang mendesak. Oleh karena itu, sekalipun jama' takhir diperbolehkan dilakukan pada waktu hadir di negeri sendiri, namun tidak boleh menjadi kebiasaan. Kemudian disebutkan dalil bolehnya jama' takdim dan jama' takhir ketika safar, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa Rasul mengakhirkan pelaksanaan sholat duhur hingga waktu asar, lalu menggabungkan keduanya, akhara zuhra ila waqtil asri, summa nazala fajama'a bainahuma. Masih ada hadis-hadis yang lainnya. Kemudian dalil bolehnya jama' takhir di tempat sendiri. Nah, di sini diantaranya hadis Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah pernah sholat duhur dan asar dengan jama' di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Abu Zubair mengatakan, aku bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau melakukan hal itu? Dia menjawab, aku bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu dia menjawab, beliau ingin supaya tidak memberatkan seorang pun dari umatnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun tata cara pelaksanaan jama' tidak berbeda, baik takhir maupun takdim, selain dalam waktunya semata. Berikut penjelasan kaifiatnya. Yang pertama, dilaksanakan dengan 1 kali azan dan 2 kali iqomah, yaitu iqomah pada masing-masing sholat yang dijama' tersebut. Dalam hadis dijelaskan, summa azana, summa aqoma, fasalla zuhra, summa aqoma, fasalla al-asra, walam yusalli bainahuma syai'an. Kemudian beliau azan, lalu iqomah, lalu sholat duhur, kemudian iqomah, lalu sholat asar, dan tidak melaksanakan sholat sunat apapun di antara keduanya.
Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim juga, hatta atal Muzdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi azanin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Beliau datang ke Muzdalifah lalu sholat maghrib dan isya dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah dan tidak melaksanakan sholat sunat apapun di antara keduanya. Nah, tidak diselingi sholat sunat sebagaimana dijelaskan dalam kedua hadis di atas, juga tidak diselingi oleh zikir karena sholat yang kedua dilaksanakan langsung setelah sholat yang pertama. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Ali berjalan sampai matahari tenggelam dan telah gelap. Maka dia singgah dan sholat maghrib, lalu sholat isya langsung setelahnya. Kemudian dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang cara pelaksanaan sholat jamaah ini dilaksanakan secara berturut-turut sesuai dengan urutan asal kedua sholat tersebut. Yaitu apabila menjama sholat duhur dan asar, maka melaksanakan sholat duhur lebih dahulu. Demikian pula apabila menjama sholat maghrib dan isya, maka laksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis diterangkan, yu'akhiru sholatal maghribi hatta yazma'a bainahuma wa bainal isya'i. Beliau mengakhirkan sholat maghrib dan menggabungkannya bersama sholat isya. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan. Pertama, yang dimaksud jama itu adalah jama waktu sebagaimana sebagai sebab yang melahirkan kewajiban sholat. Kedua, pelaksanaan sholat jama, baik jama takdim maupun jama takhir, harus sesuai dengan urutan waktunya. Demikian tentang kaifiat jama takhir. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.